Give a feast, feed for a day. Teach to feast, feed for a lifetime. Kata Confucius ribuan tahun lalu. Kalau diterjemahkan bebas, kasih orang ikan, dia kenyang hari ini. Ajarin dia mancing, dia bakal kenyang seumur hidup. Simple ya kedengarannya, tapi justru dari satu kalimat sederhana ini, seluruh proyek saya di mata kuliah Karakter Building Pancasila ini lahir. Sebelum saya cerita lebih lanjut, kenalan dulu yuk sama saya. Perkenalkan, saya Ahmad Dimas Adi Syaputra dari kelas T8BA. Di proyek ini saya berperan sebagai ketua kelompok 5. Nah, sebagai ketua kelompok, saya yang paling tahu gimana proyek ini bermula. Dari mana idenya, kenapa topik yang saya pilih. Jadi, biar makin jelas, yuk kita mundur dulu sebentar ke akar masalah yang bikin saya tertarik angkat topik ini. Semua berawal dari angka yang bikin saya resah. Menurut World Bank, tahun 2022, lebih dari 700 juta orang di dunia masih hidup dalam kemiskinan ekstrim. Dan ternyata, masalah ini bukan cuma di negara jauh sana. Di Indonesia sendiri, BBS mencatat tingkat kemiskinan nasional ada di angka 9,03% per Maret 2024. Itu setara dengan 25,22 juta jiwa, belum lagi soal gizi anak. Prevalensi stunting nasional masih 21,5% menurut SKI 2023. Angka-angka berat ini bukan cuma data yang ada di slide, tapi yang bikin pemerintah akhirnya bergerak, meluncurkan satu program yang sekarang jadi lagi bahan obrolan se-Indonesia. Nah, program ini adalah Makanan Bergizi Gratis atau MBG yang diluncurkan awal tahun 2025 dengan anggaran 71 triliun rupiah di APBN. Niatnya baik banget, kasih makanan bergizi buat anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, sampai balita. Tapi justru dari sinilah rasa penasaran saya muncul. Kebijakan sebesar ini apakah benar-benar sudah tepat sasaran? Berkelanjutan nggak sih? Atau jangan-jangan cuma jadi solusi sesaat? Semua saya kaitkan langsung dengan ketiga nilai Pancasila. Sila kedua, sila keempat, dan sila kelima. Dari rasa penasaran itu, lahirlah 5 pertanyaan besar yang jadi kompas seluruh riset saya. Pertama, bagaimana persepsi masyarakat terhadap MBG? Kedua, bagaimana persepsi mereka terhadap pemberdayaan ekonomi keluarga sebagai alternatif? Ketiga, mana yang lebih efektif, jangka pendek atau jangka panjang? Keempat, faktor apa yang bikin persepsi masyarakat berbeda-beda? Dan kelima, model kebijakan terpadu seperti apa yang bisa saya rekomendasikan? Nah, buat jawab 5 pertanyaan besar ini, saya gak cuma baca teori di kamar. Saya turun langsung ke lapangan bersama tim. Setiap anggota kelompok saya mewawancarai satu narasumber dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada ibu rumah tangga, pekerja profesional, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, sampai pekerja swasta. Tujuannya, biar saya dan tim dapat gambaran yang benar-benar kaya, bukan cuma dari satu sudut pandang. Nah, kalau yang lain nyari narasumber keluar, saya justru nemu cerita menarik dari orang yang deket banget sama saya sehari-hari, Bang Eugene, rekan kerja saya sendiri yang jadi customer support. Awalnya saya cuma mau nanya-nanya ringan soal kerjaan, tapi obrolan santai ini nyambung. Gimana sih rasanya jadi tempat curhat pelanggan tiap hari? Itu ternyata nyambung banget sama topik penelitian saya. Kata Bang Eugene, ada 2 tipe pelanggan. Yang maunya solusi instan, sama yang maunya dituntun sampai ngerti akar masalahnya. Yang instan sering balik lagi dengan masalah yang sama. Yang dituntun, walaupun lebih lama, ujung-ujungnya jadi mandiri. Dan begitu saya renungkan lebih jauh, ini persepsi analoginya sama apa yang saya temukan di lapangan soal MBG dan pemberdayaan ekonomi. Dan benar saja, begitu 5 hasil wawancara saya dan tim saya satukan, polanya konsisten. MBG dipandang sangat bermanfaat untuk kebutuhan gizi yang mendesak. Tapi di lapangan masih ada resiko ketidaktepatan sasaran.
Bahkan ada temuan soal makanan yang terbuang sia-sia karena kurang sesuai selera anak. Di sisi lain, pemberdayaan ekonomi keluarga lewat pelatihan kerja dan modal UMKM dipandang lebih membangun kemandirian jangka panjang. Memang butuh waktu yang lebih lama buat kelihatan hasilnya, tapi begitu jalan, dampaknya jauh lebih tahan lama. Dari sinilah saya sampai ke satu kesimpulan penting. Kesimpulannya bukan soal pilih salah satu, tapi soal merangkul keduanya. Saya menawarkan kebijakan terpadu, di mana bantuan darurat dan jalur pemberdayaan berjalan beriringan. Dan yang paling penting, ukuran keberhasilan sebuah program itu seharusnya dilihat dari seberapa berkurangnya kebergantungan masyarakat dari waktu ke waktu, bukan cuma dari besarnya angka bantuan yang disalurkan. Solusi ini sejalan dengan nilai keadilan sosial di sila kelima Pancasila dan mendukung SDGs pertama, kedua, serta kedelapan. Makanya, saya dan tim bikin satu tagline yang jadi semangat proyek ini. Bantu cukupi, berdaya terus. Tapi, biar solusi ini nggak cuma berhenti jadi laporan yang teronggok di folder, saya coba kemas jadi sesuatu yang lebih hidup. Nah, biar solusi dan hasil riset ini nggak cuma berhenti jadi laporan PDF yang teronggok di folder, saya juga bikin sesuatu yang lebih hidup, sebuah landing page interaktif yang bisa diakses siapa saja. Di situ, saya rangkum ulang semuanya, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, video wawancara dengan Bang Eugene, sampai rekomendasi kebijakan, dikemas dalam tampilan yang lebih menarik dan mudah dibaca. Bukan cuma teks laporan biasa. Kalau penasaran, dapat diakses dari laman yang tersedia. Buat saya pribadi, ini bukan sekedar tugas tambahan. Tapi, cara saya nunjukin bahwa hasil riset itu bisa dikemas biar lebih gampang dicerna orang banyak. Gak cuma dosen yang baca laporannya. Dan justru dari proses bikin ini, ada pelajaran pribadi yang saya dapatkan. Dari seluruh proses ini, saya belajar banyak hal secara pribadi. Dari sisi behavior, saya jadi lebih sabar dengan pendapat orang tanpa terburu-buru menyimpulkan, dan lebih terbuka menerima sudut pandang yang berbeda dari perkiraan saya. Dari sisi good teamwork, sebagai ketua kelompok, saya sadar betapa pentingnya mengkoordinasikan 5 hasil wawancara dari 5 latar belakang berbeda supaya bisa saya satukan jadi satu temuan yang utuh. Dan dari sisi achievement, saya dapat pemahaman yang jauh lebih nyata soal gimana nilai keadilan sosial Pancasila itu nyambung dengan kebijakan dan kesejahteraan masyarakat sehari-hari. Dan dari semua pelajaran itu, ada satu benang merah yang ingin saya tinggalkan sebelum menutup presentasi ini. Saya Dimas, dari proyek ini saya tinggalkan satu pesan. Jangan cuma kasih ikan, ajarin mancing. Bantu cukupi untuk hari ini, berdayakan untuk selamanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.